Hai semua, kita langsung masuk ke problem 4. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton problem 3, aku saranin untuk nonton dulu nih problem 3-nya, karena di problem 4 ini kita tidak akan membahas secara detail, karena pada dasarnya itu mirip banget teman-teman, sama yang di problem 3, cuma beda dikit banget yang untuk problem 4 ini. Sehingga aku saranin teman-teman untuk nonton problem 3 dulu ya. Nah, oke, seperti biasa ketika kita ingin mengerjakan soal leasing, kita lihat nih dia tuh termasuk ke dalam kondisi mana. Guaranteed kah, unguaranteed kah, atau yang purchase bargain option. Nah, di sini di soal dibilang nilai sisa pada akhir masa diprediksi akan bernilai sebesar sekian di mana nilai ini tidak dijaminkan oleh leasing. Kalau di sini ada kata-kata tidak dijaminkan, berarti dia masuk ke dalam unguaranteed residual value. Nah, kemudian ada sedikit ralat, di sini kan bilangnya kendaraan, tapi di atas kalau kita baca bilangnya mesin. Nah, jadi kita putuskan untuk memakainya itu mesin ya, bukan kendaraan. Jadi dia tuh menyewanya mesin, bukan kendaraan. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui ini, oh dia unguaranteed. Selanjutnya kita menentukan siapa lesor, siapa lisinya. Nah, dalam hal ini karena di sini di soal dibilang Aya Corporation memutuskan untuk menyewa sebuah mesin. Nah, berarti di sini yang menjadi lisi adalah Aya. Nah, dari mana? Dari Dingga. Kalau gitu berarti Dingga Corporation adalah lesor. Berapa tahun jangka waktunya? Yaitu selama 3 tahun. Berarti N-nya itu 3 tahun. Nah, kemudian rate-nya berapa? Nah, kita lihat nih di soal implicit rate lessor itu 8%. Sedangkan incremental rate lisi adalah 10%, di mana lisi mengetahui implicit rate lessor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga, kalau lisi mengetahui implicit rate lessor dan itu tuh lebih rendah daripada incremental rate-nya, maka otomatis kita akan menggunakan yang implicit rate. Mengapa? Karena pastinya lisi mau rate yang lebih rendah dong dibanding rate yang si incremental. Karena rate yang lebih rendah kan berarti menandakan bahwa bunganya juga lebih rendah. Oke, untuk itu setelah kita mengetahui tadi rate-nya berapa, N-nya berapa, siapa lisi dan lesornya, selanjutnya kita mau menghitung list liability dari sisi lisi. Nah, oke, kita lanjut ke sisi lisi. Nah, karena di sini dia bilangnya tuh unguaranteed atau tidak dijaminkan, maka list liability-nya itu hanyalah list payment-nya. Nah, sekarang kita mau menghitung present value of lease payment-nya. Nah, di sini dikasih tahu nih pembayarannya itu sebesar 2 juta dilakukan setiap awal tahun, berarti dia annuity due. Di mana pembayaran pertama dilakukan 1 Januari 2020. Nah, karena kan yang kita mau cari itu pembayaran yang terkait sama sewa menyewanya aja, nggak termasuk biaya-biaya lain. Nah, jadi kita lihat apakah 2 juta ini termasuk biaya lain atau tidak. Nah, tapi ternyata di soal dibilang pembayaran tersebut belum termasuk executory cost sebesar 50.000. Nah, berarti kita bisa langsung masukin nih 2 juta di sini karena kan berarti 2 juta ini emang murni biaya terkait sewa menyewanya. Dia nggak ada biaya lain-lainnya lagi. Kalau ada seperti di problem 3, kita harus kurangin, kita harus take out biaya itu ya. Nah, kemudian dari list ini kita kalikan sama present value-nya. Nah, di sini hasilnya itu kita lihat ke tabel PVIFA. Ntar kita buka dulu tabel PVIFA-nya. Nah, di sini dari tabel PVIFA, kita cari nih, kan tadi 8%, terus 3 tahun. Oh, berarti 2,5771. Nah, 2,5771 ini dikali sama 1 plus I. Tadi kan I-nya itu atau rate itu 8%, berarti dikali sama 1,08. Nah, nanti hasilnya itu ketemu 2,78327. Nah, teman-teman kalau mau pakai cara biasa, cara manual juga bisa ya untuk menghitung PVIFA-nya seperti ini rumusnya. Tapi aku kasih cara yang gampang aja, tinggal kita lihat tabel aja. Jadi kalau nanti mungkin hasilnya nanti akan sedikit berbeda sama yang hitung manual, itu nggak apa-apa. Karena aku pasti akan lebih prefer untuk kalian menggunakan tabel untuk mempercepat juga.
Nah, kemudian setelah itu nanti dikali 2 jutanya sampai 2,78 sekian, nanti ketemulah list liability-nya sebesar 5 juta sekian. Nah, setelah itu kita buat tabelnya. Ini tabelnya juga sama persis, cuma bedanya di akhir periode itu atau di akhir masa itu nggak ada annual list payment-nya lagi, karena kan emang udah nggak ada nilai sisa, dia kan nggak guaranteed. Berarti ya di sininya kosong gitu. Jadi cuman annual list payment itu cuman 2 juta tambah yang 50.000 yang executory cost itu. Cuma nanti untuk di reduction to list liability-nya tetap kita harus mengurangi executory cost-nya. Jadi di sini annual list payment-nya itu 2 juta tambah executory cost-nya tadi 50.000 jadi 2 juta 50.000. Nah, jadi annual list payment di sini itu maksudnya kayak pembayaran yang menyeluruh gitu ya. Tapi nanti dalam menghitung pengurangan untuk list liability tetap kok bakal dikurangin sama executory cost. Nah, pertama-tama pasti di awal kan kita masukin nih list liability-nya di carrying value of list liability. Ibarat kata kayak saldo awal. Nah, terus karena dia dibayar tiap awal periode, nah di sini berarti annual list payment-nya 50.000, 2.050.000. Terus habis itu ada executory cost 50.000. Nah, reduction to list liability-nya berarti 2.050.000 kurangin 50.000. Nah, karena masih awal periode, otomatis kan nggak ada interest. Karena interestnya kan pasti 1 tahun. Nah, karena dia bayar yang awal berarti nggak ada interest, maka cuma 2 juta aja reduction to list liability-nya. Kemudian untuk carrying value of list liability-nya tinggal dikurangin aja dari yang saldo awal ini dikurangin sama reduction-nya. Nah, untuk yang tahun kedua barulah dia muncul interest expense. Nah, interest expense-nya dapat dari mana? 8% dikaliin sama yang 3.500 sekian. Nah, setelah itu nanti untuk reduction to list liability-nya, kalian kurangin nih semuanya dari annual list payment, executory cost, sama interest expense-nya. Nanti untuk carrying value of list liability, kalian tinggal kurangin dari yang carrying value sebelumnya sama reduction yang kalian baru hitung tadi. Nah, untuk akhir tahun seperti biasa tinggal di-plug aja angkanya, biar nanti untuk di hasilnya itu di akhir itu jadinya 0. Nah, kalau untuk lessor, meskipun dia unguaranteed, dia tetap harus menghitung PV of residual value-nya. Di sini dikasih tahu bahwa nilai sisanya itu sebesar 120.000 dolar. Maka di sini residual value-nya kita masukin nih 120.000 dolar. Untuk yang atas ini tetap sama. Kalian tinggal copy aja dari yang diisi tadi karena sama. Nah, untuk residual value kita harus melihat dari tabel PVIF untuk mencari present value-nya. Berapa sih tabel PVIF yang 8%? Nah, di sini kita lihat, oh ternyata 0,7938. Nah, 0,7938 ini kalian kalikan sama 120.000. Nanti hasilnya ditambah sama PV of list receipt-nya. Nanti ketemu deh hasil list receivable-nya. Jadi PV of list receipt ditambah PV of residual value, ketemu list receivable-nya sebesar 5.600 sekian. Nah, setelah itu seperti biasa bikin tabel lagi. Nah, pas bikin tabel ini juga sama teman-teman kayak yang di problem 3, itu sama aja, nggak ada bedanya. Nah, terus habis itu kalau untuk problem 4 pasti dia berbeda sama lisi, karena di lisi di akhir masa dia nggak ada lagi uang yang dikeluarin. Nah, di sini ada uang yang diterima sebesar 120.000 dari residual value-nya. Nah, kemudian habis itu untuk interest revenue-nya tinggal di-plug aja biar nanti hasil akhirnya itu jadinya 0 gitu. Nah, habis itu setelah itu kita langsung masuk ke jurnal. Cara perhitungannya pokoknya tetap sama ya. Nah, kemudian untuk jurnal, untuk bagian lisi, ini itu kita juga sama persis kayak problem 3, di mana untuk yang awal kita pasti akan mendebet rate of use asset, kemudian ada list liability sebesar total dari list liability, kemudian pada awal karena dia bayarnya itu tiap awal tahun, maka di sini akan ada jurnal list liability pada property, tax expense, dan cash. Nah, itu pasti selalu di akhir dia ada depreciation expense pada rate of use asset. Nah, kemudian dia juga ada mengakui interest expense pada list liability. Jadi, pokoknya siklus itu akan sama. Di awal, kecuali yang ini nih, rate of use asset kan pasti cuma di awal doang. Nah, kalau kayak list liability, property tax expense pada cash, sama depre, sama interest, itu akan selalu ada di setiap tahunnya.
gitu. Nah, kecuali untuk yang di tahun terakhir itu dia udah nggak ada interest-nya lagi gitu. Jadi untuk yang tahun terakhir, yang tahun 2022 dia cukup sampai depreciation expense. Nah, kalau untuk yang lessor ini juga sama, benar-benar sama juga. Nah, kalau di awal paling pasti di awal itu dia lease receivable pada mesin, itu udah pasti di awal. Nah, kemudian karena dia nerima pembayarannya juga pasti di awal, maka dia akan selalu menjurnal cash pada property tax payable dan lease receivable. Ini udah pasti ya, teman-teman. Nah, di akhir itu dia nggak catat depreciation, ini juga pasti. Dia cuma catat interest revenue. Jadi ini juga akan selalu seperti ini, di mana tiap awal tahun dia catat penerimaan uang, di akhir tahun dia catat interest. Nah, nggak ada catat yang namanya depreciation. Ini juga berlaku untuk tahun 2021 dan juga tahun 2022. Nah, tapi yang perlu kalian ingat untuk tahun 2022 itu dia akan melakukan adjustment masalah nilai sisanya. Kan di awal dia seperti biasa ya nyatet penerimaan uang. Nah, terus habis itu di akhir dia mencatat si ada interest revenue. Nah, habis itu selain itu dia juga akan mencatat nilai sisanya. Kan dibilang nilai sisanya itu dia mengestimasikan atau memprediksi sebesar 120.000. Nah, tapi ternyata pada akhir masa nilai sisanya itu cuma 100.000. Nah, dia estimasi 120, tapi ternyata cuma 100.000. Berarti otomatis dia ada rugi. Sebesar berapa? Sebesar selisih dari yang diprediksi sama yang kenyataan. Yang diprediksi 120, kenyataan 100. Berarti dia ada rugi sebesar 20.000. Nah, kemudian untuk yang 120.000 ini kan kita pertama kan emang udah melakukan ini ya, perhitungan dari list receivable yang udah dimasukin ke list receivable-nya. Nah, sehingga ketika nanti pada akhir masa nilai sisanya ketahuan, list receivable udah bisa langsung nih berkurang. Berkurangnya sebesar berapa ya? Sebesar 120.000 gitu. Nggak boleh kurang dari yang tadi udah kita tulis, yang di pas bikin menghitung list receivable. Kalau di sini 120.000 ya di akhir juga itu tetap harus tulis 120.000. Nah, kemudian karena nilai sisanya ya itu ternyata 100.000, di mana berarti mesin itu masih worth di pasarnya itu 100.000 atau berharga di pasar itu 100.000, maka penambahan nilai mesinnya itu hanya sebesar 100.000. Gitu aja teman-teman untuk yang unguaranteed residual value. Pokoknya angka-angka jurnalnya pun tetap sama, kalian bisa langsung lihat dari tabelnya. Oke, sekian untuk problem 4. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami problem ini dengan baik ya. Terima kasih semuanya.